Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam materi PJJ dalam mata pelajaran pemrograman web dan perangkat bergerak untuk kelas 11 RPL. Jadi kali ini saya akan mengangkat materi yang berjudul pengenalan konsep MVC dengan framework yang saya pilih adalah Laravel. Untuk kompetensi dasar yang akan kita bahas, yang untuk KD pengetahuannya, kompetensi dasar pengetahuannya adalah menerapkan aplikasi web dengan model view controller. Kemudian yang kedua, untuk KD keterampilannya itu membuat aplikasi. Jadi di KD pengetahuan itu kalian siswa itu bisa menerapkan bagaimana menerapkan konsep MVC dalam pengembangan aplikasi web. Sedangkan untuk keterampilannya adalah bagaimana membuat aplikasi web menggunakan konsep MVC atau model view controller. Kemudian sebagai indikator pencapaian kompetensi, kalian dianggap kompeten dalam kompetensi ini. Yang pertama, kalian bisa menjelaskan konsep MVC dalam aplikasi web. Kemudian yang kedua, bisa menjelaskan bagaimana prosedur pemrograman aplikasi web dengan konsep MVC. Selanjutnya, mampu menerapkan MVC dalam program aplikasi web. Yang keempat, merancang aplikasi web dengan konsep MVC. Yang kelima, membuat kode program aplikasi web menggunakan MVC. Dan yang indikator terakhir adalah dapat menguji program aplikasi web yang dibuat yang berbasis MVC. Nah, yang jadi persoalan, apa itu MVC? Kita coba bahas. MVC itu terdiri dari 3 huruf yang sebetulnya itu singkatan yang terdiri dari model, view, controller. M-nya itu model, V-nya view, C-nya itu controller. Model biasanya berisi business logic. Controller itu bertugas berinteraksi dengan model untuk membuat data view agar bisa ditampilkan di view. Dan view sendiri bertugas merender konten kepada user berdasarkan perintahnya dari user melalui controller. Nah, itu dari view. Untuk konsep seperti ini kita coba analogikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau konsep-konsep dasar tidak dianalogikan dalam kehidupan sehari-hari, agak ribet, agak susah kita mencerna untuk konsep tersebut. Kita coba telaah, kita coba dalam kehidupan sehari-hari seperti apa sih. Nah, sebagai contohnya di sini ada koki atau istilah lainnya juru masak. Juru masak atau koki, atau kalau istilah sekarang yang lebih tren itu chef. Nah, si chef ini atau juru masak ini dia kita analogikan sebagai model. Apa tugas koki? Koki itu punya tugas dan dia hanya peduli dengan tugasnya. Berapa order yang harus dimasak, order mana yang harus selesai dahulu. Nah, itu tugas koki. Jadi si model ini kita analogikan sebagai koki atau juru masak. Kalau kita masak, anggaplah kita ada di sebuah restoran, si koki ini taunya ya orderan apa yang masuk, kemudian berarti orderan yang masuk duluan dimasak duluan sama koki. Ini untuk
analogi model. Untuk selanjutnya customer-nya, pelanggan. Pelanggan itu kita analogikan sebagai view. Kalau pelanggan kan biasanya dia order makanan, order food, kemudian dikasih ke si waiter atau pelayan di restoran. Setelah order dia tinggal nunggu makanan datang, disajikan sama pelayan, dinikmati. Nah, itu si customer atau di sini view. Nah, ini yang paling banyak tugasnya di sini adalah waiter atau pelayan. Dan di dalam konsep MVC dia sebagai controller. Tugas si pelayan ini atau controller ini dalam analogi bisnis restoran, tugas pertamanya adalah mengambil order atau pesanan dari customer. Itu yang pertama. Kemudian setelah mengambil, dia memberikan order tersebut kepada koki. Koki masak. Nah, setelah koki masak selesai, orderannya diambil sama si waiter atau pelayan. Kemudian tugasnya si controller adalah mengantar pesanan atau order tersebut ke customer atau pelanggan. Nah, secara analoginya seperti itu untuk konsep MVC. Jadi kalau kita olah kembali, kita cerna kembali, nah kira-kira seperti ini. Jadi MVC itu sebetulnya adalah sebuah pendekatan perangkat lunak yang memisahkan aplikasi logika dari presentasi. MVC memisahkan aplikasi berdasarkan komponen-komponen aplikasi seperti manipulasi data, controller, dan user interface. User interface yang tadi view, controller seperti analogi pelayan tadi. Kemudian di bagian model atau ibaratnya di analogi kehidupan sehari-hari tadi, dia sebagai koki. Jadi apa yang diminta sama pelayan yang diambil dari view atau customer, itu yang mengolahnya adalah model. Ini lebih banyak ke query, misalkan si dari tampilan dari browser itu dia meminta atau meminta data pelanggan misalkan. Yang meminta adalah view, yang mengantarkan perintah dari view tadi adalah controller. Jadi perintahnya, ordernya dikirim melalui controller sampai ke model. Model itu memberikan query perintah ke database, tempat penyimpanan data. Nah, si controller mengambil data dari database melalui model dan ditampilkan di view. Kita melihatnya di browser. Nah, kalau misalkan kita cek di browser, kita coba buka satu web, misalkan DuckDuckGo. Misalkan kita buka web smktarunabakti.net. Nah, dari browser ini sebagai view tampilan, itu saya mengirimkan URL smktarunabakti.net dengan mengetikkan URL tersebut. Kalau di sini tadi saya nggak ketik, sudah tersimpan. Nah, ini yang dimaksud dengan view. Semua atau apapun yang ada di dalam view, yang di dalam tampilan browser, itu disebut view. Kemudian misalkan saya klik link kesiswaan, informasi PPDB, saya klik. Yang ada di bawah, nah pada saat disorot itu ada URL yang ada di status bar.
Di sana tertulis smktarunabakti.net indeks PHP /informasi PPDB tahun pelajaran 2018-2019 SMK Taruna Bakti. Itu link. Jadi saya sebagai user dari browser mengklik link yang ada di tampilan browser atau dari view. Pada saat diklik, URL ini dikirim oleh controller. Kalau kita masuk ke analogi controller tadi, konsep MVC tadi. Setelah link atau URL ini dikirim, datanya diambil dari database oleh model, disalurkan melalui controller, dan ditampilkan kembali di browser. Nah, itu analogi yang kita coba pahami dari konsep kehidupan sehari-hari mengenai proses bisnis di restoran, dan kita coba bahas dengan pengembangan aplikasi web. Oke, kita kembali lagi ke materi. Nah, kita coba praktek apa saja yang diperlukan untuk kita mau praktek ini. Kita butuh tool yang pertama itu SAMPP, yang di dalamnya ada service Apache, MySQL, PHP. Itu satu paket dalam SAM paket installer. Kemudian kode editor Visual Studio Code, dan yang ini penting banget namanya Composer. Composer ini untuk apa? Dan jangan lupa, ada Composer harus ada internet. Karena kalau misalkan tidak ada koneksi internet, kita tidak bisa menginstal yang namanya framework atau library yang kita butuhkan. Jadi si Composer ini punya fungsi untuk menginstal atau mengambil dependensi, atau istilahnya dependensi manager. Jadi seorang manajer lah. Kalau dalam sebuah konser musik, Composer adalah yang mengontrol, mengatur semua musisi, baik itu yang bagian drum, bagian seruling, bagian saksofon, dan yang lain-lain. Dia yang mengkompos semua, yang mengatur semua untuk iramanya. Jangan lupa, pastikan tool-tool tersebut itu sudah terinstall di laptop atau PC. Nah, bagi yang belum tahu, untuk SAM seperti ini logonya biasanya. Composer memang icon yang digambarkan pun seorang komposer dalam sebuah konser musik. Dan jangan lupa Visual Studio Code untuk kode editor aja. Nah, ini kita harus ngecek. Kita cek lagi, sebetulnya kita mau menerapkan konsep MVC dengan framework Laravel ini, sistem requirement-nya seperti apa, kebutuhan sistemnya seperti apa. Kita coba cek. Untuk PHP itu PHP versi 7.25 ke atas atau sama dengan, PHP-nya lebih besar sama dengan dari 7.25. Kemudian ada extension yang dibutuhkan. Ini banyak extension yang dibutuhkan. Ada PDO di sana, ada XML. Nah, ini extension ini diperlukan kalau kita menggunakan framework Laravel. Ada satu extension yang tidak aktif, otomatis nanti dalam instalasi atau pengembangan pun nanti ada kegagalan. Oke, kita coba praktek langsung. Kita lab praktek, kita buka CMD atau kalau di Linux, di Mac itu terminal. Kita pertama cek dulu kesiapannya, si komposernya benar-benar sudah terinstall atau belum.
Caranya gimana? Ketikkan aja komposer. Nah, jika sudah terinstall, itu akan muncul seperti ini. Sama. Jadi di Windows, paling kalau di Windows nanti warnanya hitam biasanya. Kalau di Mac yang saya gunakan itu warnanya putih. Nah, biasanya itu kendalanya kalau misalkan kita ngecek komposer dan belum berhasil, itu belum terinstall dengan baik. Nah, di sini saya tunjukkan kalau di Mac OS itu biasanya di Home Composer Vendor Bin. Ini letak instalasi si komposernya. Kalau misalkan belum terdetek, berarti variabel environment-nya, variabel path environment-nya itu belum diekspor atau belum disimpan. Nah, nanti silahkan explore sendiri di Windows seperti apa kalau misalkan ada kendala. Biasanya kalau di Windows itu lebih mudah karena installernya itu menggunakan paket installer. Formatnya exe, klik next, selesai. Di Mac OS yang berbasis Linux dan Linux sendiri itu agak berbeda cara instalasinya. Jangan lupa sebelum kita mulai, pastikan si SAM service-nya, service Apache MySQL-nya running. Dengan buktinya adalah di statusnya di sini running. Oke. Kita coba jalankan. Di Windows pun sama, tampilan SAMPP-nya itu ada menu start, stop, dan restart. Di sini pastikan dia running. Kalau belum running, kita cek di browser pun tidak akan tampil. Jadi pastikan kedua service ini, Apache dan MySQL, running. Tadi setelah kita menjalankan service PHP, Apache dan MySQL-nya, pastikan running. Kita bisa buka di PHP admin. Di sana ada tampilan web server, ada widget web server. Kita bisa melihat PHP versinya. PHP versi di sini yang saya gunakan 7316. Jadi kalau sudah cocok untuk service PHP-nya sesuai, kita coba praktek langsung. Kita buka terminal. Nah, yang pertama kita masuk ke direktori yang kita mau. Kalau kita menggunakan Laravel, kita tidak harus taruh si project webnya itu di htdoc. Nah, untuk hasil akhirnya nanti seperti ini kira-kira. Nah, di sini kita bisa masuk dulu ke direktorinya yang kita mau. Kita pindah direktori, materi. Ini direktori desktop dulu. Saya taruhnya di desktop untuk project Laravel kita. Saya punya direktori materi Laravel. Nah, untuk menginstal Laravel setelah requirement-nya terpenuhi, nah kita bisa menggunakan perintah composer create project.
Saya copy saja supaya lebih cepat. Saya paste di sini. Composer, create project, prefer this, Laravel, my blog Laravel. Enter. Nah, ini masih menunggu. Ini tergantung koneksi internet. Jadi kalau kita belajar menggunakan framework Laravel atau framework yang lain, itu pasti menggunakan koneksi internet. Lama installnya juga tergantung bandwidth koneksi kita. Nah, ini sambil menunggu, sebetulnya kalau misalkan hasil jadinya seperti apa sih kalau misalkan sudah selesai. Nah, hasil jadinya seperti ini. Jadi hasil jadinya kita bisa panggil di browser dengan mengetikkan localhost 8000. Ini port standar yang diberikan oleh si service dari Laravelnya. Oh iya, sebentar. Ternyata koneksinya ini nggak ada koneksi. Kita coba ulang perintahnya. Pastikan koneksinya aktif. Oke, koneksinya ada. Nah, pada saat dia ada koneksi, dia otomatis dia menginstal si library yang dibutuhkan oleh si. Dan kalau misalkan sebelumnya kita sudah pernah install, biasanya dia mengambil dari chat yang ada di laptop atau PC kita. Oke. Untuk materi kali ini instalasinya sudah selesai sebetulnya. Dengan proses ini selesai down, nanti kita bisa buka dengan perintah php artisan shell dan akan muncul masih proses install. Nah, di sini loading from chat. Jadi sebetulnya saya sebelumnya sudah menginstal Laravel itu di project yang satu lagi. Pada saat saya membuat project baru, install Laravelnya ini menggunakan Composer Create Project, dia mengambil dari chat. Tapi kalau nggak ada koneksi internet, ini juga nggak bisa menginstal dari chat, juga nggak akan jalan. Nah, bentar lagi. Nah, sudah selesai. Ini sebetulnya project sebelumnya, ini saya tutup saja. Nah, service si project yang kita buat ini, kita harus masuk ke directory yang tadi kita buat dengan Composer Create Project. Yang kita buat terakhir adalah my blog Laravel. Ceng directory, kemudian ls atau dir kalau di Windows, kita pakai dir kalau di Windows.
Di sini kita ketikkan perintah php artisan serve. Nah, di sini Laravel Development Server Start, berarti service dari Laravelnya ini sudah berjalan. Kita bisa comment atau control klik dari sini, go to URL-nya, tapi juga bisa ini IP dari lokal. Jadi kita bisa buka dengan localhost dengan portnya 8000. Localhost 8000 sama. Ini sudah selesai untuk materi pengantar konsep MVC dan instalasi dasar. Silahkan dicoba, silahkan dieksplor, dan jangan lupa untuk pertemuan berikutnya kita sudah mulai fokus untuk development aplikasi web menggunakan framework Laravel. Selamat belajar.